Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pendamping dimanapun Anda berada dan seluruh sahabat desa dimanapun Anda berada. Pada siang ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu desa dampingan saya, yaitu Desa Ratu Panjang, bersama Bapak Kepala Desa. Selamat siang Pak. Siang juga. Pak, nama Bapak? Nama saya Sofian. Saat ini yaitu menjabat jadi PLT Kepala Desa Ratu Panjang, Kecamatan Ratu Baik. Oke Pak. Jadi tujuan kami dari pendamping lokal desa ini Pak, untuk mewawancarai Bapak tentang pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Jadi di sini nanti Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Mohon kiranya Bapak bersedia untuk menjawabnya. Jadi untuk pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa upaya yang harus Bapak lakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini, khususnya untuk Desa Ratu Panjang Pak? Kalau kita lihat pantauan dari banyaknya memang masyarakat miskin sesuai dengan data di DTS pun, itu ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah, pertama, karena masih ada dana desa, kita ingin juga untuk menempatkan 25% ke depan di tahun 2023 tetap disalurkan BLT. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia dan lintas apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian kita harus juga peningkatan ilmu dan teknologi. Bagaimana seorang masyarakat yang miskin bisa dibantu dengan mungkin dana donatur dan lain, menciptakan lowongan kerja yang khusus sehingga bisa menopang ekonomi, minimal ekonomi kreatif yang mikro lah sistemnya. Mereka pikir itulah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kualitas orang-orang miskin di Desa Ratu Panjang khususnya, pada umumnya juga nanti akan berkaitan dengan desa-desa yang lain. Terkait untuk data penduduk miskin yang ada di Ratu Panjang Pak, apakah itu dari pihak desa sudah mendata berapa orang yang termasuk kategori miskin? Kalau dari data yang sudah kita salurkan BLT, di sana ada KPM-nya lebih kurang 121. Jadi kategori 121 ini kemungkinan bisa saja bertambah, karena mungkin ada ekonominya stabil pada saat itu, tapi dengan saat sekarang ini harga sudah meningkat dan lain sebagainya, bisa kategorikan juga pendapatannya pendapatan orang miskin, maka bisa mungkin di tahun depan bukannya berkurang malah bertambah mungkin. Begitu. Tapi mudah-mudahan dilihat sistem hari ini, mana tahu bisa mengurangi daripada apa data yang sudah ada. Seterusnya Pak, selain BLT dari dana desa, program pemerintah yang Bapak terima ataupun masyarakat terima di Desa Ratu Panjang, itu bantuan-bantuan apa saja Pak? Banyak Pak. Kalau di sekolah sudah ada BOS, jadi tingkat sekolah. Di tingkat desa itulah bantuannya berupa bantuan PKH, ada juga bantuan BPNT, ada juga bantuan sosial tunai yang profit dari hasil pengurangan hasil BBM. Ada juga bantuan berupa bantuan berupa bantuan dari pemerintah juga, ada BPJS, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, dan banyak lagi lah yang sejenis dengan bantuan-bantuan sosial dari masyarakat. Nah, ketika pun ada kepentingan yang sangat terdesak seperti di dinas sosial pun ada bantuan juga. Jadi banyak bantuan-bantuan pemerintah yang sudah tersalurkan di masyarakat kami lah. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah. Semoga yang bisa bertambah alokasi untuk membantu orang-orang miskin di Indonesia, terkhusus di Desa Ratu Panjang. Seterusnya Pak, selama saya menjadi PLD pendamping lokal desa untuk Desa Ratu Panjang, menurut saya jalan untuk Desa Ratu Panjang itu yang saya lalui itu termasuk kategori yang sangat sulit Pak. Jadi harapan Bapak lah sebagai kepala desa untuk akses jalan, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk
pemerintahan khususnya Kabupaten Mandailing Natal ataupun untuk pusat, Pak? Kalau sebenarnya jalan itulah yang sangat prioritas sebenarnya. Makanya sudah sering kita lakukan musyawarah-musyawarah di desa dengan masyarakat, dengan donatur, dengan perusahaan. Sampai hari ini memang belum bisa kita membuat apa sistem supaya jalan ini baik. Jadi intinya sebanyak apapun dibantu donatur yang ada, dilihat masyarakat berpartisipasi. Tanpa bantuan pemerintah secara maksimal itu jalan tidak bisa kita bereskan. Maka harapannya ke depan bersama dengan pendamping desa lah kami mohon kiranya diberi petunjuk. Kami harapkanlah pemerintah, yang terlebih pemerintah pusat lah dan provinsi. Kalau di APBD kabupaten memang kita lihat selalu ada bantuan, cuma tidak mencukupi karena APBD-nya tidak sebegitu banyak. Tapi harapannya juga Bupati dan Ibu Wakil Bupati beserta stakeholder yang lain kira dapat memperhatikan lah jalan ini. Infrastruktur ini adalah urat nadi daripada perekonomian. Jadi kami lihat di desa Rantu Panjang, jalan itu memang seperti bahasa desanya berkepanjangan besar. Jadi sudah banyak siasat masyarakat dari dana desa, dari bantuan donatur dan perusahaan sekitar. Tapi CSR pun belum pernah nampak itu. Kiranya memang pemerintah kabupaten kiranya bisa mengetuk hati para perusahaan melalui surat Pak Bupati atau memang gubernur. Harapannya CSR perusahaan itu dilimpahkanlah ke desa dan terpanjang, begitu Pak. Itu memang juga sebagai harapan saya sih Pak, sebagai pendamping. Semoga untuk depannya kalau misalnya jalannya baik, pendampingannya pun berjalan dengan baik. Nah, untuk terakhir Pak, ada beberapa program yang mungkin menurut Bapak belum ada di program pemerintah desa yang belum bisa dimasukkan ke dana desa. Menurut Bapak program apa yang perlu untuk kita masukkan di dana desa tahun 2023 ini Pak? Kalau memang program yang memang prioritas banyak, tetapi sangat prioritas sekali adalah peningkatan ekonomi mikro itu Pak. Memang saya lihat dimasukkan di dana desa itu belum ada. Buktinya begini, bagaimana kita bisa membantu melalui dana desa ini, dana hibah, yang bisa dibantukan itu kepada orang-orang yang pelaku ekonomi produktif. Contoh misalnya jualan kedai jual lontong makanan, itu kan bisa disubsidi antara 5 juta sampai 10 juta sehingga bisa meningkatkan tambahan modal. Jadi dari situ tahun ini bisa kita bantu 20 orang, tahun besok 20, akhirnya pengangguran dan kemiskinan itu akan berkurang. Jadi kalau memang ada peluang diatur pemerintah, dana desa ini bisa dihibahkan untuk membantu orang miskin. Saya sangat setuju sekali itu Pak. Kalau untuk di bidang pendidikan dengan kesehatan Pak? Kalau di bidang pendidikan dan kesehatan ya makanan tambahan itu tetap terus. Karena dengan hidup makanan bergizi, maka mungkin anak-anak akan sehat, maka dia akan bisa menerima pendidikan dengan baik dan terus bisa mungkin membantu untuk kehidupan ke depan. Jadi makanan tambahan dan vitamin itu sangat masih dibutuhkan begitu. Demikian Pak wawancara yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Semoga Indonesia jaya.